tahun 80-an kita sudah mendapatkan jejak juga yang berupa kaderisasi di Jatimulyo ya, desa Kepung yang seringkali disebut dengan kaderisasi Kepung. Lebih awal lagi ya eh, apa yang sudah di beberapa ekskavasi yang dilakukan di era Pak Sukmono ya, Lurah ya. Nah, jadi eh, eh, seringkali kita untuk terutama di Kediri ya, Kediri Timur ya. Jadi semula selain beberapa candi yang masih relatif relatif berdiri ya, walaupun tidak seluruhnya utuh, yaitu Tegawani Sorowono, muncul kesan panjang gitu ya, bahwa Kediri bagian timur itu miskin akan tinggalan arsitektural ya. Jadi kalau kita melihat catatan-catatan di era kolonial itu miskin akan tinggalan arsitektural. Kalaupun ada informasi ya temuan-temuan yang fragmentaris ya. Seperti misalnya yang boleh dikatakan merupakan cikal bakalnya situs Adanadan itu ya. Nah itu memang ada catatan-catatan, tetapi kita masih belum menemukan gambaran mengenai adanya satu bangunan yang memperlihatkan fungsi, bentuk dan fungsi ya. Nah, saya kira ekskavasi yang dilakukan di eranya Pak Sukmono yang ditulis oleh Pak Suk juga ya di dalam laporan penelitian arkeologi mengenai temuan di Gurah ini merupakan titik awal yang penting ya, bahwa Gurah dan sekitarnya itu membentang dari Gurah, kemudian Kepung, dan selanjutnya juga Pare itu yang lokasinya ada di Kediri utara timur ya, utara timur. Ini mulai satu persatu mulai tersingkap seperti yang saya katakan tadi. Tahun 80-an kita menemukan padesan di Jatimulyo atau yang seringkali disebut dengan padesan Kepung, dan ini merupakan padesan yang besar ya. Nah kemudian kemudian penemuan situs Bondowoso, dilanjutkan lagi penemuan di yang cukup besar itu yang orang menyebut situs semen itu ya, yang sebenarnya kalau menurut saya situs semen ya lebih terkait dengan, tidak bisa kita sebut hanya kecamatan Semen ya, karena itu perbatasan dengan Pagu tuh, dengan Pagu. Oleh karena itu apakah ada kemungkinan dengan Nagari Paguhan itu ya, dari Paguhan dan seterusnya itu. Nah kemudian berikutnya lagi adalah temuan yang ada di di Adanadan, dan ini menyusul kemudian yang di Berumbung. Nah ini data-data yang berada di bawah permukaan tanah. Yang di atas permukaan tanah kita sudah data-data prasasti kita sudah mendapati banyak ya, termasuk yang ada di sekitar Siman ya, prasasti Haringin ABC gitu, kemudian prasasti Parada, kemudian ada prasasti Bumbung 1, 2 dan seterusnya. Ini keberadaan prasasti ini sebenarnya dapat dijadikan sebagai informasi awal tentang adanya jejak peradaban ya, jejak peradaban, jejak pemukiman ya, kita akhirnya ada aktivitas sosial budaya yang paling tidak kalau kita menilik angka tahun yang ada di dalam prasasti Harinjing A itu kan sudah mulai di era-era Prasindok ya, Tulodom, kemudian ada prasasti dari masa Sindok dan seterusnya sampai dengan masa Majapahit. Jadi tergambar bahwa paling tidak mulai abad ke-9, kemudian 10 dan selanjutnya sampai abad 14 kita mendapati jejak-jejak tekstual ya, yang jejak-jejak epigrafis yang berupa prasasti. Nah terkait dengan Berumbung ini yang menarik perhatian kita karena di Berumbung, yaitu di satu area persawahan yang masyarakat menyebut dengan sawah Watu Tulis ya, sawah Watu Tulis itu kita menemukan tidak hanya satu prasasti, tapi kita menemukan adanya dua prasasti ya, dua prasasti yang beda masa ya, beda masa. Prasasti yang pertama itu itu kurun waktunya dari tahun berapa tadi ya? Prasasti pertama itu tahun 943. Kok Parada ya. Geneng 1 itu 1128 Masehi dari Raja Bhameswara ya, Raja Bhameswara. Nah, kemudian ada gap waktu yang cukup panjang
yaitu 1329, jadi kurang lebih 201 tahun. 2 abad kemudian ya, ditemukan juga tidak terlalu jauh dari prasasti Geneng yang pertama, yaitu disebut dengan Geneng II, yaitu dari masa pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi gitu. Nah, ini menjadi petunjuk kepada kita bahwa paling tidak berdasarkan sumber data prasasti yang ada di Geneng, daerah ini sudah tercatat di dalam sumber data prasasti, tercatat dalam dalam chapter ya, keputusan kerajaan ya, karena prasasti itu memuat tentang keputusan formal dari satu kerajaan, yaitu di era Kaduri dan kemudian di era Singasari. Artinya bahwa ada ada kebijakan dari kerajaan di masanya di Kaduri dan Majapahit yang terkait dengan Geneng ya. Terutama ada kemungkinan ya, sayang kedua prasasti ini tidak seluruhnya dapat terbaca ya Nob ya. Tapi kalau kita lihat kelazimannya, barangkali yang prasasti Geneng 1 Bambuswara itu sudah kalau terbaca seluruhnya bisa jadi isinya juga penetapan perdikan, penetapan sima. Sehingga kalau kemudian ada prasasti Tribhuwana Tunggadewi 2 abad berikutnya ini semacam pengukuhan ulang ya, atau mungkin selain pengukuhan ulang juga penambahan, dan itu biasa. Jadi apa yang sudah diputuskan oleh penguasa terdahulu itu kemudian diperkuat karena sudah ganti era ya, ganti era pemerintahan, ganti kerajaan, sehingga ada pengukuhan ulang dan disertai dengan penambahan, misalnya penambahan hak-hak istimewa gitu ya. Termasuk juga mungkin area yang ditetapkan sebagai tanah perdikan itu bisa diperluas. Sayang sekali kita tidak mendapatkan detailnya ya, karena belum seluruhnya terbaca. Nah, apakah Geneng itu baru tercatat pada 2 prasasti itu, yaitu Geneng 1 dan 2? Ternyata tidak ya. Jadi pada prasasti Parada 943 sudah tergambar bahwa Geneng disebut sebagai Wanuwati Siring ya. Jadi desa Parwatasan ya, desa Parwatasan, desa perbatasan. Karena ketika upacara penetapan sima itu desa-desa yang bertetangga itu yang juga disebut dengan Tepi ya, Tepi Siring itu, daerah perbatasan atau Parwatasan itu diundang hadir sebagai saksi. Dan yang salah satu wakil dari desa tetangga yang diundang ketika penetapan Parada sebagai sima itu adalah Geneng. Yang jarak antara Parada Geneng itu tidak terlalu jauh, hanya 2 meter lebih sedikit ya, 2 kilo. 2 meter, 2 kiloan ya, 2 kiloan. Jadi masuk akal kalau itu dapat dipahami kalau itu disebut sebagai desa tetangga, desa Parwatasan. Artinya bahwa sebagai sebuah areal yang menjadi hunian ya, menjadi hunian itu medio abad 10 943 Geneng sudah menjadi pemukiman ya, pemukiman yang bahkan wakil dari masyarakat yang bermukim di Geneng itu diundang sebagai saksi ketika Parada ditetapkan sebagai perdikan. Tapi kita belum memperoleh catatan bahwa ketika itu di masa pemerintahan Sendok itu Geneng sudah ditetapkan sebagai perdikan. Geneng agak lebih belakangan ya. Jadi kalau kita lihat gap waktunya kan ya kurang lebih ya ada sekitar 3/4 abad berikutnya ya. Geneng itu kan 943 dua perempatan lah, atau 2 abad berikutnya ya. Ini kan abad 9 kemudian atau 943 baru kemudian Geneng 1 itu kan 1128 ya. Jadi jarak kurang dari 2 abad ya, itu kemudian Geneng menyusul ditetapkan sebagai perdikan. Itu apabila prasasti Geneng 1 itu memang memuat itu ya, memuat penetapan Geneng sebagai perdikan. Jika itu ya, karena memang belum terbaca. Tapi kalau kita bandingkan prasasti-prasasti lain, sangat mungkin prasasti Geneng 1 itu juga penetapan Geneng ya, Wanua Tani ya, karena pada Geneng 1 itu kan masa Kadiri. Jadi sebutan untuk desa itu sudah tidak lagi Wanua tapi Tani ya, Tani Geneng ya, sebagai perdikan. Kalau di prasasti itu apa? Kalau nyebutnya apa? Nah, yang di prasasti Geneng 1 itu hanya para Geneng Samya gitu. Haji Geneng. Para Samya Haji ya, ya yang mendapat anugerah Geneng itu. Dan Parada juga disebut ya. Saya tidak tahu apakah karena I Geneng kemudian disusul dengan I Parada ya. Apakah pada waktu itu
Visaya Pumpunannya itu ikut Paradah gitu. Jadi Visaya Pumpunan kan kumpulan sejumlah desa ya. Jadi pusat Visaya Pumpunannya ada di Paradah, dan anggota Visaya Pumpunan Paradah itu antara lain Geneng, itu juga bisa karena disebut berturut-turut I Geneng I Paradah gitu ya. Jadi Geneng itu nama desanya gitu ketika yang disebut di dalam prasasti Bambaswara itu. Nah, Paradah itu tetangganya tapi sekaligus menjadi pusat Visaya Pumpunan. Itu karena pada masa Kadiri, sejak masa Kadiri ya, sejumlah desa itu kemudian ditempatkan di dalam satu kesatuan sejumlah desa yang disebut dengan Visaya Pumpunan. Nah, ini ya. Jadi temuan-temuan yang ada di timur apa itu di timur Kediri, timur daerah Kediri atau timur utara Kediri, ini menjadi petunjuk kepada kita bahwa anggapan Kediri itu miskin ya, miskin akan tinggalan arsitektural itu ternyata mulai terjawab ya, mulai terjawab. Ini kalau miskin ini kan agak ironi ya, karena sumber data teks terutama susastra kaya raya ya. Kediri kan terbilang kaya raya. Mas, apakah hanya teksnya saja susastranya yang kaya raya sementara arsitekturalnya, ikonografinya miskin ya? Apakah belum diketemukan? Nah, kalau belum diketemukan berarti kan ada kemungkinan diketemukan. Kalau ada kemungkinan diketemukan, itu kemungkinan keberadaannya apa? Keberadaannya jauh di bawah permukaan tanah. Nah, ini yang tidak bisa kita lepaskan dari keberadaan area timur Kediri dan utara Kediri itu dengan Gunung Kelut gitu ya. Ya, kita mendapatkan catatan panjang ya tentang Kelut sebagai vulkan ya, sebagai gunung berapi dan meletus secara periodik ya, dengan periode rata-rata antara 15 sampai 25 tahunan. Dan dari peristiwa-peristiwa erupsi Kelut ya, eksplosi Kelut, itu daerah yang membentang mulai dari dari Gurah sampai dengan Kandangan, ini merupakan daerah sasaran ya, daerah sasaran baik itu lahar dingin atau juga hujan pasir dan seterusnya. Termasuk peristiwa letusan terakhir 2014, daerah Kepung dan sekitarnya juga tercatat sebagai memiliki ketebalan pasir yang tinggi. Oleh karena itu bisa kalau kita membandingkan dengan temuan-temuan di daerah Kepung khususnya ya, mulai dari Padetan Kepung, jadi Kepung, kemudian juga ini Padetan yang di Geneng, kemudian temuan yang di Tondowongso, temuan yang di Ajan-Ajan, ini memberikan petunjuk kepada kita cukup tebal material vulkanik gitu ya, vulkanik, karena aliran-aliran sungai yang merupakan sungai vulkanik juga ya, yang kemudian membawa material vulkanik terutama pasir itu mengarah ke sini, ke Kediri bagian timur dan sekaligus Kediri bagian utara, mulai dari Ngurah, kemudian sampai Pare, kemudian sampai Kepung, bahkan sampai Kandangan. Oleh karena itu apa yang sekarang diketemukan di Grubung ini bukan yang terakhir, masih memungkinkan untuk menyusul lagi gitu ya. Nah,